Bertemu kembali dalam SLM 125 menit. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan generasi ke-13, Sela. Arti kata Sela, orang yang diutus, ranting baru atau perluasan. Sela dilahirkan 1693 tahun setelah kelahiran Adam. Sela memperanakan Eber pada usia 30 tahun. Sela hidup 403 tahun lagi dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sela mati pada usia 433 tahun, 2126 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 14-15, 1 Tawarikh 1 ayat 24-25. Sela hidup semasa dengan Nuh selama 313 tahun. Sela hidup 3 tahun lebih panjang dari Abraham. Sela hidup semasa dengan Ishak sampai Ishak berumur 78 tahun. Dan hidup semasa dengan Yakub sampai Yakub berumur 18 tahun. Nama Sela tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 35. Sebagai Salmon dalam New King James Version, di sana terjemahannya Selah atau Selah. Nama Selah berasal dari kata Ibrani Selah yang berarti melempar, jauh keluar, mengirim atau menggapai. Alasan Arpakshad menamakan anaknya Selah adalah dia berharap agar keturunan-keturunan saleh dikirim dan diserahkan oleh Allah ke seluruh dunia, sehingga kekuasaan iman dapat diperluas. Hal ini mencerminkan bahwa di zaman Sela, suku Sem menyebar ke berbagai daerah. Jika zaman Arpakshad, ayah Sela, merupakan tahap pemisahan kudus dan persiapan sebuah wilayah sebagai basis pusat Allah dalam melakukan pekerjaannya, maka zaman Sela merupakan tahap perluasan kerajaan Allah dan wilayah Injil secara berangsur-angsur untuk memenuhi seluruh dunia. Perluasan ini adalah penggenapan perintah dan berkat Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, bertambah banyaklah di atasnya. Kejadian 9 ayat 1 dan 7. Yang diberikannya tepat setelah air bah. Demikian pula umat Israel, umat pilihan Israel, yang awalnya dimulai dari satu orang, yaitu Abraham yang dipilih Allah dari Ur Kasdim, telah bertambah secara luar biasa ketika keluar dari Mesir. Keluaran pasal 1 ayat 7. Bersaksi orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Israel adalah wilayah pertama Allah, tetapi wilayah Allah telah diperluas sampai kepada orang-orang kafir melalui amanat agung Yesus Kristus setelah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Matius 28 ayat 19-20. Asal kata Ibrani yang lain untuk nama Sela adalah Sela, yang mempunyai arti senjata. Selain itu, juga mempunyai arti ranting, ranting muda, tunas atau ranting baru. Ranting baru adalah ranting yang pertama kali keluar dan menyimbolkan harapan agar nantinya akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Yesus adalah ranting baru, rohani yang telah membuka jalan keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Sama seperti ranting baru yang keluar dari musim semi, di musim semi dan seiring dengan berlalunya waktu tumbuh daun-daun hijau, segar dan membentuk sebuah hutan yang besar. Nama itu mengandung harapan agar Injil tersebar dan diperluas sepesat ini. Dengan bertitik tolak pada penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus,
Pekerjaan Injilnya diperluas dari orang-orang Yahudi di tanah Yudea ke tanah orang-orang kafir. Matius 28 ayat 20, Kisah para Rasul 1 ayat 8, Kisah para Rasul 13 ayat 46 sampai 47. Perluasan pekerjaan ini berarti, Injil ini berarti sudah tiba waktunya untuk menuntun domba lain dari luar kandang atau orang-orang kafir kepada satu gembala, Yohanes 10 ayat 16. Rasul Paulus juga dipanggil untuk menjadi sebuah bagian bejana bagi orang-orang kafir, Kisah para Rasul 9 ayat 15. Pergerakan Injil yang dimulai dengan berpusat di Yerusalem menyebar sampai ke Samaria, kota yang terdekat, dan lebih jauh sampai ke ujung bumi dengan pesat, Kisah 1 ayat 18. Proses perkembangan dari Arpaksad, anak Sem, sampai kepada Selah dapat disamakan dengan pergerakan firman pada zaman gereja mula-mula yang bertumbuh dan berkembang pesat setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari penguasaan wilayah Injil melalui peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas 120 orang pada hari Pentakosta. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Israel yang tidak percaya mulai berubah menjadi wilayah Injil yang dimulai dari negeri Palestina yang kecil melalui sekelompok kecil orang, 120 orang yang berkumpul di ruang atas rumah Markus. Selanjutnya, perluasan dan perkembangan pusat firman Tuhan terjadi ketika mereka dikirim dan bersaksi tentang Injil. Kisah para Rasul 2 ayat 41, ayat 47, Kisah 4 ayat 4, Kisah 5 ayat 14 dan 28, Kisah 6 ayat 7, Kisah 9 ayat 31, Kisah 11 ayat 21, Kisah 12 ayat 24, dan Kisah 19 ayat 20. Injil ini berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Kolose 1 ayat 5 sampai 6. Firman bertumbuh dan tersebar luas di zaman gereja mula-mula. Berkembang pergerakan yang mengherankan tersebut adalah gambaran pergerakan firman yang akan tampak di akhir zaman. Referensi 5, ini kita akan membahas bagaimana pandangan tentang Kenan. Nuh, Sem, Arpaksad, Kenan, Selah. Lukas 3 ayat 35 sampai 36. Arpaksad generasi ke-12 dari Adam memperanakan Selah pada usia 35 tahun. Arpaksad hidup 403 tahun lagi dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan setelah memperanakan Selah, generasi ke-13 dari Adam. Kejadian 11 ayat 12 sampai 13. Ketika kita meneliti seluruh silsilah yang muncul di dalam Alkitab, terdapat 4 bagian yang menyatakan bahwa Arpaksad memperanakan Selah. Kejadian 10 ayat 24, Kejadian 11 ayat 12, Tawarik 1 ayat 18 dan 24. Keempat bagian tersebut tidak menyebutkan Kenan di antara Arpaksad dan Selah. Alasannya adalah karena Kenan tidak tercatat di dalam naskah asli Ibrani. Akan tetapi, Kenan dicatat di antara Arpaksad dan Selah di dalam Injil Lukas. Bagaimanakah pandangan kita tentang Kenan? Yang pertama, Kenan terlewatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Silsilah di Kejadian pasal 10 mencatat bapak-bapak leluhur dalam susunan Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleg. Kejadian 10 ayat 1 sampai 25. Daftar tersebut memperlihatkan bahwa Arpaksad memperanakan Selah. Kejadian 10 ayat 24. Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Selanjutnya, silsilah di Kejadian 11 ayat 10 sampai 20 juga mencatat Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Kejadian 11 ayat 12 sampai 13. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Akan tetapi, silsilah di Injil Lukas mencantumkan nama Kenan. Silsilah di Injil Lukas mencatat bapak-bapak leluhur dalam susunan Nuh, Sem, Arpaksad, Kenan, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Haram, Abraham. Lukas 3 ayat 34 sampai 36. Jika demikian, bagaimanakah kita menyelesaikan masalah ini?
hubungan antara Arpaksad, Kenan, dan Selah. Kenan dengan jelas terlewatkan di dalam silsilah perjanjian lama di Kejadian 10 ayat 24 dan Kejadian pasal 11 ayat 12 sampai 13. Tetapi Kenan dicantumkan di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 36. Berdasarkan sudut pandang bahwa kitab perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan firman Tuhan yang akurat dan tanpa kesalahan, kita dapat juga berpikir sebagai berikut. Yang pertama, pastilah setelah Arpaksad, hak kesulungan diserahkan kepada Kenan, dan selanjutnya hak kesulungan Kenan diserahkan kepada Selah. Jika demikian, ada kemungkinan bahwa Kenan dan Selah adalah anak kembar. Dari dua anak yang diperanakan Arpaksad ini, Kenan adalah kakak dan Selah adalah adik. Arpaksad mungkin memperanakan Kenan dan Selah secara bersamaan pada usia 35 tahun. Kejadian 11 ayat 12. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Mengapa silsilah di kitab Kejadian dan silsilah di kitab Lukas, kitab Injil Lukas berbeda? Diduga karena hak kesulungan Arpaksad diserahkan dari Kenan anak sulung kepada Selah anak kedua. Meskipun hal ini tidak tercatat di dalam Alkitab, kita dapat menduga bahwa Kenan telah kehilangan hak kesulungannya karena suatu alasan. Saat Kenan kehilangan hak kesulungan yang diwariskan oleh Arpaksad, sudah sewajarnya hak kesulungan itu diserahkan kepada Selah adiknya. Hal yang menarik, The Apocryphal Book of Jubilees pasal 8 yang ditemukan di Gua Qumran memberikan catatan tentang Kenan sebagai berikut. Dan Kenan bertumbuh dewasa dan ayahnya mengajarkannya menulis. Dan dia mencari sebuah tempat agar tidak merampas sebuah kota yang untuk dirinya. Dan dia menemukan tulisan yang telah diukirkan generasi-generasi sebelumnya di atas sebuah batu, dan dia membaca apa yang ada di atasnya, dan ia mengartikannya dan berdosa karenanya. Karena ukiran batu tersebut berisi ajaran dari peramal-peramal yang menggunakan pengamatan tanda-tanda dari matahari, bulan, dan bintang-bintang di dalam semua tanda langit. Meskipun kita tidak dapat mengakui semua tulisan apokrifal, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang bernama Kenan terlewatkan dari silsilah bapak-bapak leluhur di perjanjian lama karena dia telah meninggalkan Allah dan kehilangan hak kesulungannya oleh suatu sebab. Yang ketiga, sepertinya Injil Lukas mencatat silsilah sesuai dengan urutan perpindahan hak kesulungan antara Selah anak Kenan, anak Arpaksad. Silsilah di kitab Kejadian melewatkan perpindahan hak kesulungan dari Kenan kepada Selah dan hanya mencatat secara praktis bahwa hak kesulungan telah diserahkan dari Arpaksad kepada Selah. Situasi seperti demikian sering muncul di dalam Alkitab. Contohnya Esau dan Yakub. Anak kembar yang dilahirkan dari Ishak dan Ribka mengalami peristiwa perebutan yang sama atas hak kesulungan. Hak kesulungan Ishak ayah mereka sudah sewajarnya merupakan milik Esau anak sulung. Tetapi Esau memandang ringan dan menjualnya demi semangkuk kacang merah. Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Pada akhirnya Yakub menipu Esau dan menerima berkat anak sulung. Kejadian 27 ayat 25 sampai 40. Sehingga pada kenyataannya berkat kesulungan diambil oleh Yakub. Berdasarkan peristiwa perpindahan hak kesulungan, secara logika silsilah dapat dicatat dengan susunan Abraham, Ishak, Yakub, Ishak, Esau, Yakub. Akan tetapi Injil Matius mencatat silsilah tersebut dengan susunan Abraham, Ishak, Yakub dengan berpusatkan kepada penerima hak kesulungan itu. Dari sudut pandang pemeliharaan dari Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat menegaskan sebuah fakta bahwa meskipun Kenan dimasukkan di silsilah Injil Lukas pasal 3, hal ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan tahun-tahun keturunan yang lalu di Kejadian pasal 5 dan pasal yang ke-11. Inilah yang dapat kita
pelajari hari ini tentang Selah generasi ke-13. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di generasi berikutnya.